di WHO ini sebenarnya sudah ya kemarin ya ini malah yang kita kemarin 2021. Nama dari PTM ini kronis non infeksi Communicable Disease degeneratif sama penyakit perilaku, itu udah sini minggu kemarin. Nah, ini klasifikasi penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini saya tidak minta kalian hafalkan ini, tidak, tetapi saya ingin mengenalkan ke kalian apa itu ICD-10. Nah, di sini ada International Classification of Disease. Di sini ICD-10 ini kayak kamusnya anak-anak kedokteran, dokter gitu. Jadi pada saat mereka mengkodekan suatu penyakit, mereka tuh tidak menuliskan penyakit pasien itu dengan penyakit hipertensi, tidak penyakit jantung, tidak berat, tapi mereka menggunakan kode. Nah, kode-kode ini dinamakan ICD-10, semuanya ada dalam kamusnya. Nah, yang ingin saya tekankan ke teman-teman, nanti pada saat kalian penelitian, kalian turun di lapangan ketika kalian memiliki keinginan untuk lebih dalam mengkaji suatu penyakit atau masalah kesehatan, ini termasuk penyakit atau tidak. Contohnya yang paling sering itu pada teman-teman mahasiswa itu misalnya penyakit obesitas, nah gitu kan. Nah, obesitas ini apakah termasuk penyakit atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian paling sering juga seperti insomnia. Insomnia ini penyakit atau tidak? Apa itu gejala atau itu penyakit? Itu insomnia. Kemudian demam. Nah, demam ini juga termasuk penyakit atau tidak? Semuanya itu kalau kalian pengen misalnya kayak kalau penyakit ya, misalnya kayak stres. Nah, semuanya itu kalian buktikan itu dengan melihat kamus ICD-10 atau kalian browsing aja. Apakah ini yang ingin saya teliti ini termasuk penyakit atau tidak? Karena nanti perbedaannya pada saat kalian melakukan penelitian, kalian tidak bisa menetapkan seseorang itu dia punya penyakit A atau tidak dengan harus berdasarkan rekam medis. Tapi misal kalau itu merupakan gejala, berarti judul skripsinya kalian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian atau gejala obesitas pada mahasiswa IKM misalnya gitu. Harus menggunakan kata gejala. Tapi kalau dia berupa penyakit, silahkan. Kalian sudah membuktikannya di ICD-10, berarti misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit jantung koroner di IKM misalnya seperti itu. Nah, itu pada ICD-10. Nanti kalian cek sendiri. Baru masuk ke klasifikasi penyakit jantung itu sendiri. Kalau dari Riskesdas, dia membedakan menjadi penyakit jantung koroner dan gagal ginjal. Kemudian kalau dari Bustan, dia bilangnya ada aterosklerosis, hipertensi, PJK, sama cerebrovaskular. Ini perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat definisinya. Ini yang saya acu lebih mengambil ke Bustan tadi ya, ke buku Bustan ini. Kalau pengertiannya, PJK ini kondisi jantung yang bekerja tidak normal, yang menyerang pembuluh darah, mengalirkan darah ke jantung sehingga terjadi penyempitan pada arteri koroner. Kalau aterosklerosis, dia pengapuran pembuluh darah yang merupakan kondisi terjadinya penyempitan dan pengerasan di dalam pembuluh darah arteri akibat pengendapan kolesterol dan zat-zat lemak lainnya. Nah, kalau gagal jantung atau fungsi jantung lemah, ini ketidakmampuan dari jantung memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh yang ditandai dengan sesak nafas pada saat beraktivitas atau pada saat tidur terlentang dan tidur terlentang tanpa bantal dan atau tungkai bawah membengkak. Kemudian hipertensi, kondisi tekanan darah pada dinding arteri meningkat dan cerebrovaskular, susunan saraf pusat yang patologis akibat adanya gangguan peredaran darah. Ini. Kemudian kita lihat epidemiologinya. PTM ini kayak kemarin nih ya, di key fact-nya WHO tahun 2021 yang di pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa yang penyakit 4 tertinggi PTM yang nomor satunya adalah penyakit jantung. Mungkin ingat ya minggu kemarin ada kita bahas. Nah,
Kemudian dari WHO 2005 ini 17,5 juta kematian disebabkan jantung pembuluh darah, dan pada tahun 2015 meningkat dan diperkirakan 23,6 juta penduduk pada tahun 2030 meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Di sini pada Riskesdas 2013, nanti kita update ke Riskesdas 2018 ada ya. Ini kita lihat di NTT prevalensi PJK pada usia lebih dan sama 15 tahun di Indonesia, kita lihat berdasarkan diagnosis dokter itu sebesar 0,5% pada Provinsi Jambi. Sedangkan pada diagnosis dokter dan berdasarkan gejala D per G ini, itu rata-rata nasionalnya berada pada angka 1,5, dan yang tertinggi itu pada NTT 4,4%. Gagal ginjal itu tertinggi juga 0,8%, sedangkan rata-rata nasionalnya pada diagnosis dokter itu 0,13%. Kalau Jambi ini masih di bawah angka rata-rata nasional, artinya tidak terlalu masalah untuk kejadian penyakit jantung di Provinsi Jambi. Begitupun pada stroke, ini paling tinggi daerah Sulawesi. Sulawesi Selatan sekitar 17,9%. Dan yang terakhir di Jambi itu 5,3, juga masih di angka ini ya, angka aman ya, 5,3%. Nah, ini poin kita di IKM. Apa faktor-faktor risiko penyebab penyakit kardiovaskular? Kalau saya bilang sih semua faktor-faktor risiko ini tidak hanya berlaku pada penyakit jantung saja, tetapi pada diabetes mellitus juga sebagai faktor risiko. Pada ginjal atau pada hipertensi juga sebagai faktor risiko juga apa yang ada di sini. Artinya faktor risiko pada penyakit tidak menular itu hampir sama semuanya. Tetapi yang membedakan adalah seberapa besar faktor risiko itu berperan terhadap suatu penyakit. Setiap orang pasti akan berbeda-beda. Kita lihat pada PJK, yang paling tinggi itu adalah others, ini artinya dia lainnya ya, tidak diketahui. Yang tertinggi adalah hipertensi, kemudian prevalensi tertinggi rokok, diabetes, kemudian diikuti oleh kurangnya aktivitas fisik, kemudian ada diabetes sebagai faktor risikonya, dan obesitas serta overweight. Makanya kalau kemarin saya bilang penyakit tidak menular ini biasanya dia sering terjadi komplikasi. Penyakit jantung ini biasanya diawali dengan penyakit tekanan darah tinggi dulu, nanti akan kena lagi ke gula darahnya akan menjadi tinggi, hingga nanti yang tercetus yang paling parah misalnya ke penyakit kardiovaskular. Ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata memang dia punya riwayat tekanan darah yang tinggi serta diabetes, gula darahnya yang tidak terkontrol. Ditambah lagi dengan perilaku merokok serta kurangnya aktivitas fisik pada setiap orang. Itu menjadi faktor risiko penyebab dari penyakit kardiovaskular. Ini ya, penjelasannya nanti dibaca aja nih, rokok, diabetes, physical inactivity, kemudian ini obesitas. Nah, obesitas menghitung IMT, teman-teman pasti sudah tahu nih menghitung IMT bagaimana. Kemudian upayanya, nah ini ada slogannya ya. Sehat. Slogannya sih banyak sih, ada juga yang pakai slogan cerdik, kemudian slogan sehat, ada juga slogan apa ya lagi ya? Kalau Germas itu gerakan masyarakat ya, Germas. Nah, itu sebenarnya sama, kalian mau pakai istilah apa gitu. Tapi di sini dalam sumbernya dari Yayasan Jantung Sehat Indonesia, dia ada memperkenalkan slogan berupa panca usaha kesehatan jantung yang menganjurkan pola hidup sehat berupa seimbangkan gizi, nyaka rokok, hindari stres, kemudian awasi tekanan darah, serta teratur berolahraga. Kalau kalian mau pakai slogan cerdik gitu juga sama ya, boleh untuk PTM ini. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada saya nanya ke Putri Bani Asetya. Ada? Izin Bu, Putri Bani dia lagi di bandara Bu, pesawatnya mau berangkat. Dia mau ke Jambi, jalan ke Jambi Bu. Yang jawab ini siapa? Nggak muncul. Berarti kan nggak hadir ya? Sama aja, makanya saya minta aktifkan kan kamera itu dengan lihat kehadiran dia Bu. Azan Maghribi. Ada? Ada azan Maghribi? Nah, itu kan nggak ada orangnya. Ini beneran yang dipanggil ini kayaknya orang-orang yang kemarin juga yang tidak mengaktifkan kamera. Soalnya saya ingat juga kemarin saya menyebutkan nama yang sama. Andi Kusna. Ada? Andi Husna? Ada Bu. Oke, nah baru muncul. Ini pertanyaannya. Silakan dijawab. Atau peranan SKM lah. Silakan. Gimana menurut Andi Husna? Peranan SKM dalam masalah penyakit tidak menular nih seperti yang tadi surveillance itu Bu, mengumpulkan data, terus tuh kita mencari faktor penyebab dan kita memberikannya ke dinas kesehatan, maka dinas kesehatan akan mengetahui penyakit tidak menular apa yang ada di daerah tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Kemudian ke Zakiyah Aulia Ramadhani. Nah ini yang ditandain sama Aisyah kemarin nih, sama si siapa yang cowok tadi Yosef. Silakan Zakiyah, pertanyaan yang sama. Silakan di-unmute dulu. Mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi alam atau manusia. Maksudnya gimana? Intervensi alat dan manusia seperti apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan intervensi alat dan manusia ini maksudnya seperti apa? Bagaimana peranan Zakiyah nantinya sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam masalah penyakit tidak menular ini? Apa sumbangsi nantinya yang akan Zakiyah ingin berikan untuk permasalahan PTM? Nah, gitulah bahasanya. Kita lanjut ke Mutiara Asri Drafika. Silakan. Diturunin dikit itu apa? Bernya yang kelihatan.
Maaf Bu, saya sedikit kurang tidak enak badan. Mm-mm. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaannya. Menurut saya peranan saya nantinya sebagai SKM dalam masalah PTM sebagai pelaku utama yang melakukan surveillance. Jadi saya juga setuju dengan Andi Husna tadi bahwa kita yang melakukan surveillance dan melaporkannya kepada unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, sehingga kita bisa mempunyai catatan tentang bagaimana cara dalam mengatasi masalah PTM. Terima kasih. Oke, bagus ya Mutiara, cepat sembuh. Kemudian kita dengar nih, saya nggak menyalahkan semua pendapat, tidak menyalahkan, tapi saya pengen dengar suara dan juga bagaimana kalian menuangkan apa yang ada di pikiran kalian nantinya, di mana kalian menempatkan diri sebagai sarjana kesehatan masyarakat dalam masalah penyakit tidak menular ini. Selanjutnya saya ke Alifuddin Mada, ya silakan. Ya Bu, kalau menurut saya tadi setuju dengan pendapat dari Andi Husna dan Mutiara bahwa kita akan melakukan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit tidak menular tersebut, dan juga mempelajari tentang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan yang secara efektif, begitu Bu. Oke, itu tadi penyampaian dari temannya. Nah, sekarang tadi pernyataan dari teman-teman tadi lebih mengarah kepada surveillance-nya ya, surveillance epidemiologi. Sekarang pertanyaannya lebih ke umum dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Bagaimana? Secara umum ditambah dengan pertemuan kita minggu lalu terkait faktor risiko, kemudian sudah saya contohkan juga ke satu penyakit jantung. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan penanggulangan penyakit tidak menular? Saya ke Fitri Rahmadani, silakan Fitri. Baik Bu. Untuk penanggulangan penyakit tidak menular ya Bu? Ya, benar. Seperti penyakit asma, Bu, yaitu rajin melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok, Bu. Oke, langsung to the point nih dia ke ini. Fitri, ke penyakitnya. Terakhir, ke Ayang lagi nih. Terakhir nih, kamu sebagai closing statement. Silakan, Nal Sali Ginting. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nal Sali Ginting dari kelas 4G. Jadi dimulai dari awal bagaimana peran epidemiologi dalam PTM, lalu bagaimana cara penanggulangan penyakit PTM. Mungkin terkait tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, itu semua sudah benar. Lalu yang bisa saya tambahkan sedikit, mungkin kita juga sebagai orang epidemiologi ataupun nanti di Kesmas gitu harus memiliki juga Bu soft skill kemampuan bagaimana saat kita sudah mengumpulkan data, saat kita sudah menganalisis data dan akan memberikan ke unit-unit pelayanan kesehatan tersebut. Di samping itu kita harus punya soft skill juga untuk pertama ke pribadi kita sendiri. Kita udah tahu penyakit tersebut atau apa faktor risikonya, apalagi penyakit tidak menular ini bisa dikatakan penanggulangannya itu lebih mahal daripada penyakit menular. Oleh karena itu, dari diri sendiri dulu, baru ke keluarga, baru nanti kita di tempat kerja, dan di situ pun kita bisa menyadari bahwa penyakit tidak menular ini itu tidak bisa dianggap sepele, walaupun itu hanya contoh penyakit asma gitu Bu, itu kan adalah penyakit yang sangat mengganggu. Lalu yang terakhir mungkin penanggulangannya lagi, kedepannya mungkin orang-orang Kesmas itu bisa mengambil kebijakan dan keputusan agar kedepannya mungkin bisa mengambil kebijakan tentang, contohnya tentang kita dari hipertensi, itu kan faktor risikonya ada juga orang tentang merokok. Mungkin kita bisa mengambil langkah kebijakan yang tepat agar
kebijakan rokok itu nanti kedepannya bisa didalami lagi agar nanti orang-orang yang terkena faktor risiko tersebut tuh bisa diminimalisir, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, itu sebagai closing-nya. Atau ada yang mau menambahkan dari teman-teman kelas F dan G yang lain? Udah kompleks ya tadi dari teman-temannya, dari Andi Husna, kemudian dari Fitri Ramadhani, Zakia, Nalsali Ginting, kemudian dari tadi yang cowok lupa saya, Alifuddin Mada itu ya, tadi sudah, sama Mutiara Asri nih, sudah dijabarkan. Saya setiap kali yang ngomong itu saya punya catatan tersendiri, tadi seperti misalnya ketika dipanggil tidak ada orangnya, kemudian tidak menjawab, saya tidak ada pendapat yang salah, namanya juga pendapat ya, berpendapat silahkan, tetapi aktifnya kalian itu kan bisa terlihat ketika kalian menjawab gitu kan, bagaimana pemahaman, artinya dari penjabaran dan jawaban ke-6 temannya tadi kita bisa lihat bahwa teman-teman sudah memahami dari awal terkait dengan apa faktor risiko penyakit tidak menular. Setiap tadi jawabannya kalian sudah mengambil poin-poin tersendiri yang melekat di kepalanya, apa faktor risikonya, kemudian contoh penyakitnya, ada juga sampai yang khusus ke penyakit tertentu, kemudian apa yang saya sampaikan hari ini juga tadi sudah terjawab juga sama teman-teman. Harapannya perkuliahan kita selama 3 sesi ini bermanfaat buat teman-teman. Kemudian ada chat, bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita ketemu lagi mungkin di perkuliahan yang lain, di mata kuliah lain, karena ini sudah selesai. Saya dapat 3 sesi di penyakit tidak menular. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pertemuan PTM kita cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.